وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kemudian 25, tidak mengkafirkan orang luar. Tidak mengkafirkan orang luar. Kemudian 26, tidak taklid kepada imam. Bohong enggak? Bohong, kenyataannya taklid. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah fa insyaallah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit mereview atau membuat khulasah atau rangkuman tentang kebohongan-kebohongan selama ini yang beredar. Selama ini yang beredar, yang kebohongan-kebohongan ini yang menjadi tanda tanya besar bagi kawanku, mungkin kawan-kawan Jokam, juga kawanku yang mungkin yang pernah mendengar atau pernah melihat atau pernah mendengar sejarah Jokam. Ada beberapa hal yang mungkin kita rangkum nanti. Ada 30 poin kebohongan yang mungkin kawan-kawan Jokam juga, kawan-kawan Muhajir maupun kawan-kawan Jokam juga bisa menanyakan kembali, bisa menanyakan, bisa kritis dengan sekritis-kritis mungkin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Yang pertama adalah Jokam ini mengaku berdiri tahun 41. Ini juga pertama mengaku berdiri tahun 41. Karena ini adalah sebuah perkara yang besar, majmu'ah perkumpulan besar, maka tentunya harus dijelaskan apa itu. Ini harus dijelaskan tanggal berapa, bulan berapa, di mana, dan sebagainya. Karena ini sebuah sebuah majmu'ah perkumpulan yang sangat besar. Maka tentunya harus jelas tanggal berapa, kemudian di mana, bulan berapa. Kemudian yang kedua adalah cerita-cerita tentang Bapak Haji KHN atau Kiai Haji Nur Hasan Ghafarullahu lah misalnya, yang dikembangkan pernah dijadikan atau pernah mau dijadikan qadhi di Mekah, qadhi juru hukum di Mekah. Ini juga menjadi pertanyaan, benar atau tidak. Kemudian yang ketiga, beliau menjadi putra terbaik Indonesia. Ini juga menjadi tanda tanya. Antum semua di Jokam juga harus putra terbaik itu maksudnya terbaik dari apa dulu? Karena ada terbaik dari sisi olahraga, dari sisi ini, dari sisi ini. Kalau dari sisi agama, insyaallah sebelum beliau sudah banyak berdiri atau sudah ada misalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sebagainya, banyak ya. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat ya, keliling ke Indonesia. Yang keempat adalah keliling ke Indonesia, ke seluruh Indonesia untuk mencari kebenaran, yaitu yang berbentuk yang agama yang berbentuk amir, yang berbentuk jamaah, yang keliling Indonesia karena nggak menjumpai akhirnya membentuk jamaah. Kemudian yang kelima adalah
Pernah kita dengar juga istilah beliau adalah perantara tunggal. Nah, perantara tunggal dari sisi apa juga Anda harus menanyakan. Kalau dari sisi agama mungkin misalnya pendidikan agama atau agama, mungkin kita juga harus harus teliti, karena sebelumnya sudah ada kiai-kiai yang mumpuni, sudah ada. Kemudian nomor 6 yang perlu kita pertanyakan adalah semua ilmu di Jawa sudah diserap beliau habis semua. Ilmu agama sudah diserap beliau habis semua. Ini juga menjadi tanda tanya, ilmu agama apa saja, artinya membidangi apa saja, misalnya ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, akidah, dan lain sebagainya. Itu pernah kita dengar ya. Kemudian yang ketujuh adalah paling awal di Bi'at. Paling awal di Bi'at. Ini juga menjadi pertanyaan. Nah, paling awal di Bi'at yaitu tahun 41 ya. Yang membi'at ada 3 orang ya, karena paling awal maka sesungguhnya harus bertanya. Yang kedua kemudian siapa, yang ketiga kemudian siapa, juga menjadi hal yang pertanyaan juga. Kemudian nomor 8, pemegang sanad. Pemegang sanad tunggal. Yaitu nomor 8 ini pemegang sanad tunggal, yang lain tidak bersanad. Nah, ini juga menjadi pertanyaan juga. Kenapa menjadi pertanyaan? Karena kenyataannya sampai sekarang kita tidak menjumpai sanad Al-Quran. Tidak kita menjumpai. Kemudian yang ke-9 yaitu menguasai, memiliki, menghafal 49 hadis, mangkul mustad mutasil. Ini juga menjadi pertanyaan. Dari 49 hadis beliau hafal. Katanya KHN itu hafal 49 hadis. Kemudian menguasai dan kemudian memiliki dan lain sebagainya. Kenyataannya yang dimangkulkan, yang diajarkan cuma 6 misalnya. Itu menjadi sebuah pertanyaan. Dan yang ke-10 adalah sebelum tahun 41 semua warga Indonesia, semua orang-orang Indonesia itu jahiliyah, lalu datanglah beliau, yaitu menjadi fa'anqadakum minha, kemudian penyelamat memberikan hidayah istilahnya. Itu kan sudah digembor-gemborkan, sudah dinasihatkan, dan kita sudah ma'ruf, sudah mendengar itu 10 yang pertama. Kemudian yang 11, terdengar kabar bahwa teman-teman beliau yang di Darul Hadis itu ketika beliau ke sana kembali sudah tidak ada semua, bahkan ada yang ekstrim, semuanya sudah dibunuh. Jadi ketika beliau kembali ke sana itu sudah nggak ada semua teman-teman Darul Hadis itu, nggak ada semua yang seangkatan dengan beliau, nggak ada semua. Bahkan ada cerita ada yang mengatakan dibunuh atau mati itu. Itu jarak antara kisaran 41 sampai katakan tahun 70 atau 80 beliau ke sana, 70-an, berarti 30 tahun sudah nggak ada teman-temannya. Kemudian yang ke-12, sekarang tidak ada kemurnian lagi di Mekah. Jadi saat itu zaman Mbah Nur Hasan itu juga sudah digemborkan, tidak ada kemurnian lagi di Mekah. Nah, itu juga menjadi tanda tanya. Kemudian 13, karena itu di zamannya Bapak Haji Bapak Bambang Irawan. Kemudian ada isu bahwa yang 13 Bambang Irawan pengen jadi amir sehingga keluar. Ini juga kita belum tahu juga apa cara tindakan beliau almarhum Bambang Irawan itu apa sehingga terlihat bahwa beliau pengen jadi amir. Kemudian yang ke-15, yang ke-14, Bambang Irawan sakit hati misalnya. Bapak Haji Bambang Irawan sakit hati. Allahu alam, kita juga tidak tahu. Itu juga menjadi pertanyaan, kalau dikejar sakit hati karena apa. Karena menurut cerita beliau, justru beliau saat di Mekah itu justru dia mulazamah ketika diajak ke Mekah sama Mbah Yai Nur Hasan, dia mulazamah dengan syekh-syekh di sana. Kemudian yang 15 adalah Bambang Irawan itu deblek. Apa deblek? Deblek, uripnya deblek, pokoknya nggak punya apa-apa lah, dan kenyataannya kan tidak. Itu juga menjadi kebohongan dan perlu kita harus mereka pertanggungjawabkan ucapan-ucapan seperti itu. Kemudian yang ke-15, yang ke-16, Bambang Irawan pengen taubat. Bambang Irawan pengen tobat, lalu diarahkan supaya kafarohnya menarik ucapannya kepada seluruh jamaah se-Indonesia.
Nah, kemudian yang ke-17 yaitu Pak Bambang Irawan pernah mengatakan bahwa dia getun, dia sudah keluar katakan murtad dari Jokam, lalu justru mengatakan saya biarkan murtad aja nanti sebab saya nanti banyak yang masuk Jokam gitu. Itu juga menjadi pertanyaan benar atau tidak. Kemudian yang ke-17 yaitu tentang Bapak Mauludin. Ya, masuk Bapak Mauludin. Bapak Mauludin itu pengen jadi amir, pengen jadi imam. Mauludin Akhyar, wakil 4, pengen jadi imam, akhirnya tidak tersampaikan. Kemudian katanya loh, ini saya ungkapkan biar panjenengan tahu nanti benar atau tidak. Kemudian yang ke-18 Bapak Mauludin jadi tukang ojek. Yang 18 Bapak Mauludin pengen jadi tukang ojek. Kemudian Bapak Mauludin jadi tukang ojek. Kemudian 18 Bapak Mauludin deblek hidupnya. Itu digembur-gemburkan deblek, padahal sekarang beliau jadi guru pondok di sana, di mana itu, di daerah Jawa Tengah, Cilacap sana. Kemudian 19 Bapak Mauludin pengen tobat lagi, getun, merasa getun, kemudian tobat, pengen tobat. Itu sampai 18. Kemudian 19 ya, 19 yaitu tentang gelombang hijrahnya Bapak Khalil CS, Khalil Bustami CS, Bapak Syekh Abdul Aziz Ridwan dan Syekh Abdullah Mas'ud. Yang pertama yang 19 yaitu Bapak Khalil pengen jadi amir, pengen menguasai jamaah. Itu juga perlu tanda tanya benar atau tidak. Kemudian yang 20 Bapak Khalil ingin mengajak semua jamaah minimal 50% untuk menjadi amir tandingan. Itu yang ke-20 ya. 20 pengen jadi amir tandingan, mengajak 50 jamaah. Kemudian 21 golongan ini mengatakan bahwa dia anti kitab karangan. 21 ya, anti kitab karangan. Kalau kita lihat ternyata ya tidak juga. Juga kitab karangan juga dipakai. Kemudian 22 yaitu penyaluran IR. Infak rezeki juga harus Anda tanyakan. Misalnya diarahkan kepada pondok, nggak ada. Pondok juga ada uang sendiri. Kemudian misalnya bantuan itu berapa? Anda di daerah itu dibantu katakan 20 juta sampai 100 juta. Itu tidak setiap bulan, tapi masuk ke pusat tiap bulan. Kemudian 23 murtad 1 masuk 1000. Nah, murtad 1 masuk 1000 juga Anda perlu tanyakan. 23 ya. 24 semata-mata ingin mencari surga saja. Tidak ada hubungan dengan partai katanya. Nah, ini bohong nggak? Ya bohong. Kemudian 25 tidak mengkafirkan orang luar. Tidak mengkafirkan orang luar. Kemudian 26 tidak taklid kepada imam. Bohong nggak? Bohong, kenyataannya taklid. Kemudian 27 kembali kepada Quran hadis. Bohong nggak? Bohong, karena kebanyakan kembali kepada ijtihad, kembali kepada perintahnya amir. Kemudian 28 mengatakan bahwasannya tidak punya imam, tidak punya amir, mengatakan tidak punya amir, tidak punya imam, tidak punya pemahaman Islam jamaah. Bener nggak? Bohong. Kemudian yang 29 adalah apa itu? Membuat isu-isu secara personal kepada jamaah-jamaah yang keluar. Dianggap bahwa membuat personal yang keluar permasalahan personal. Jadi orang-orang yang keluar dari golongannya itu dianggap bermasalah secara personal. Dan yang terakhir nomor 30 adalah mengaku paling murni dan yang lainnya tidak murni. 30 poin ini Anda harus bertanya, Anda harus berpikir cerdas, Anda harus membuat pertanyaan dalam diri Anda, benar atau tidak. 30 ini kira-kira benar atau tidak. Silahkan bertanya kepada pengurus, silahkan bertanya kepada mubalik dan sebagainya. Salam akal sehat, salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر